Selamat datang di channel Kitab Mawas Diri, tempat di mana kita menggali kisah-kisah sejarah, mitos, dan pengetahuan tentang masa lalu bumi kita yang penuh misteri. Pada episode kali ini, kita akan menelusuri perjalanan panjang planet kita, jauh sebelum manusia hadir di muka bumi. Kita akan mengenal para penghuni bumi yang pernah menguasai ekosistem, dari zaman dinosaurus hingga megafauna yang menakjubkan. Bersiaplah untuk mengungkap rahasia-rahasia alam purba yang mengagumkan. Jauh sebelum manusia muncul, bumi pernah dikuasai oleh makhluk raksasa yang mendominasi daratan, lautan, dan udara selama ratusan juta tahun. Dinosaurus bukan sekadar reptil biasa. Mereka adalah penguasa sejati yang berevolusi dan bertahan di berbagai kondisi ekstrem. Kejayaan mereka terbentang dari periode Trias, Jura, hingga Kapur, sebelum akhirnya lenyap dalam peristiwa kepunahan massal. Era Trias, sekitar 250 juta tahun sebelum Masehi, bumi baru saja pulih dari kepunahan massal terbesar dalam sejarahnya. Hampir 90% spesies di planet ini lenyap, meninggalkan ruang kosong bagi makhluk baru untuk berkembang. Pada periode ini, benua masih menyatu dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Iklimnya panas dan kering, menciptakan lingkungan yang ideal bagi reptil untuk berevolusi. Dinosaurus pertama muncul pada akhir periode Trias, sekitar 230 juta tahun sebelum Masehi. Salah satu yang tertua adalah Eoraptor, pemangsa kecil yang bergerak cepat. Pada masa ini, dinosaurus masih minoritas di antara reptil besar lainnya, seperti Postosuchus dan Plateosaurus. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka berkembang dan mulai menguasai ekosistem daratan. Puncak kejayaan era Jura. Memasuki periode Jura, sekitar 200 juta tahun sebelum Masehi, dinosaurus mulai mendominasi sepenuhnya. Pangea mulai terpecah menjadi beberapa benua, menciptakan beragam lingkungan yang memungkinkan dinosaurus berevolusi dalam berbagai bentuk dan ukuran. Era ini dikenal dengan munculnya dinosaurus raksasa seperti Brachiosaurus dan Diplodocus, yang memiliki leher panjang untuk mencapai dedaunan di puncak pohon. Sementara itu, pemangsa seperti Allosaurus menjadi penguasa rantai makanan. Pada masa ini juga, burung pertama seperti Arcteryx mulai berkembang dari dinosaurus kecil berbulu. Di lautan, reptil raksasa seperti Plesiosaurus dan Ichthyosaurus menguasai perairan, sementara udara dikuasai oleh Pterosaurus seperti Pteranodon. Dinosaurus benar-benar mendominasi hampir semua habitat yang ada di bumi. Akhir kejayaan, era Kapur. Periode Kapur yang berlangsung sekitar 145 hingga 66 juta tahun sebelum Masehi adalah masa keemasan sekaligus akhir dari kejayaan dinosaurus. Pada masa ini, spesies dinosaurus menjadi semakin beragam. Predator ganas seperti Tyrannosaurus Rex dan Spinosaurus berkembang menjadi pemburu paling efisien di daratan. Selain predator besar, ada juga dinosaurus herbivora seperti Triceratops dan Hadrosaurus yang mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup. Periode ini juga ditandai dengan evolusi bunga pertama yang mengubah ekosistem secara besar-besaran. Namun, sekitar 66 juta tahun sebelum Masehi, bencana besar melanda bumi. Sebuah asteroid raksasa menabrak semenanjung Yucatan, Meksiko, menyebabkan perubahan iklim drastis. Debu dan asap dari tumbukan ini menghalangi sinar matahari, menyebabkan kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus. Meskipun dinosaurus punah, warisan mereka masih ada hingga kini. Burung, yang merupakan keturunan langsung dinosaurus, masih bertahan sebagai pengingat bahwa makhluk ini pernah menguasai bumi dalam waktu yang jauh lebih lama dibandingkan manusia. Sekitar 66 juta tahun sebelum Masehi, bumi mengalami salah satu peristiwa kepunahan massal paling dahsyat dalam sejarahnya. Sebuah asteroid raksasa dengan diameter sekitar 10 km menghantam semenanjung Yucatan di wilayah yang kini dikenal sebagai Meksiko. Tumbukan ini bukan sekadar bencana lokal, tetapi malapetaka global yang mengakhiri dominasi dinosaurus dan membuka jalan bagi mamalia untuk mengambil alih bumi.
Tumbukan asteroid dan dampaknya. Asteroid tersebut menghantam bumi dengan kekuatan setara miliaran bom nuklir, menciptakan kawah Chicxulub yang berdiameter sekitar 180 km. Tumbukan ini memicu gelombang kejut yang menyebar ke seluruh planet, menyebabkan gempa bumi dahsyat, tsunami raksasa, dan kebakaran hutan yang melahap daratan dalam hitungan jam. Yang lebih mengerikan adalah dampak jangka panjangnya. Material yang terlontar ke atmosfer membentuk lapisan debu tebal yang menghalangi sinar matahari selama bertahun-tahun. Akibatnya, suhu bumi turun drastis, mengakibatkan musim dingin global yang membekukan ekosistem. Tanaman tidak dapat melakukan fotosintesis, rantai makanan runtuh, dan banyak spesies punah secara bertahap. Kehancuran dinosaurus. Dinosaurus yang selama ini mendominasi bumi, baik yang pemangsa maupun herbivora, tidak mampu bertahan dalam kondisi ekstrem ini. Spesies besar seperti Tyrannosaurus rex dan Triceratops yang bergantung pada ekosistem stabil akhirnya punah. Tidak hanya dinosaurus, reptil laut seperti Mosasaurus dan Plesiosaurus juga menghilang, bersama dengan Pterosaurus, penguasa langit pada masa itu. Namun, tidak semua makhluk mengalami kepunahan. Beberapa kelompok hewan kecil, terutama yang mampu bersembunyi di bawah tanah atau hidup di lingkungan air, memiliki peluang bertahan. Salah satunya adalah mamalia purba yang ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dinosaurus. Sebelum kepunahan dinosaurus, mamalia sudah ada, tetapi mereka hidup dalam bayang-bayang para raksasa. Kebanyakan mamalia pada periode kapur, berukuran kecil dan nokturnal, beradaptasi untuk menghindari predator dinosaurus. Namun, setelah tumbukan asteroid dan perubahan iklim drastis, kondisi bumi berubah. Mamalia yang mampu bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan lingkungan baru yang lebih dingin dan minim makanan. Dengan hilangnya dinosaurus, berbagai ceruk ekologi kosong dan memberi kesempatan bagi mamalia untuk berkembang. Mereka mulai berevolusi dengan cepat, mengisi peran yang sebelumnya dipegang oleh dinosaurus. Mamalia pemakan tumbuhan berkembang seiring dengan munculnya tanaman berbunga, sementara karnivora mulai mengisi posisi predator. Beberapa juta tahun setelah kepunahan dinosaurus, mamalia berevolusi menjadi berbagai bentuk dan ukuran. Dari makhluk kecil yang dulu bersembunyi di bawah tanah, mereka mulai menjadi penguasa baru bumi. Primata pertama muncul, yang nantinya akan berkembang menjadi manusia jutaan tahun kemudian. Warisan dinosaurus. Meskipun dinosaurus non-avian punah, keturunan mereka masih hidup hingga sekarang dalam bentuk burung. Ilmuwan menemukan bahwa banyak dinosaurus, terutama theropoda, memiliki hubungan dekat dengan burung modern. Dengan kata lain, dalam perspektif evolusi, dinosaurus tidak benar-benar punah. Mereka hanya berubah bentuk dan terus bertahan dalam wujud yang berbeda. Kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus bukanlah akhir dari kehidupan. Setelah kepunahan dinosaurus sekitar 66 juta tahun sebelum Masehi, dunia perlahan memasuki era baru yang didominasi oleh mamalia. Seiring berjalannya waktu, beberapa spesies mamalia berevolusi menjadi makhluk raksasa yang disebut megafauna. Mereka berkembang pesat, terutama selama zaman es, sekitar 2,5 juta hingga 10.000 tahun sebelum Masehi, ketika suhu bumi lebih dingin dan luas daratan tertutup es. Dari mamut berbulu tebal hingga harimau bertaring pedang, megafauna menjadi penguasa ekosistem daratan, mengisi peran yang dulu dipegang oleh dinosaurus. Mereka hidup di berbagai wilayah, dari tundra beku di Eropa hingga padang rumput di Amerika. Namun, seperti halnya dinosaurus, mereka pun menghadapi kepunahan massal yang mengubah sejarah bumi. Raksasa berbulu dari zaman es. Salah satu megafauna paling terkenal dari zaman es adalah mamut. Mamalia raksasa ini merupakan kerabat dekat gajah modern, tetapi memiliki bulu tebal untuk bertahan di iklim dingin. Salah satu spesies yang paling dikenal adalah Mammuthus primigenius atau mamut berbulu, yang hidup di Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Mamut memiliki gading panjang melengkung yang mereka gunakan untuk bertarung dan menggali salju dalam mencari makanan.
Meskipun ukurannya besar, mereka adalah herbivora yang bergantung pada rerumputan dan dedaunan yang langka di lingkungan dingin. Populasi mamut mulai menurun drastis sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, diduga akibat perubahan iklim dan perburuan oleh manusia purba. Smilodon, harimau bertaring pedang yang ganas. Di antara predator megafauna yang paling menakutkan adalah Smilodon, sering disebut harimau bertaring pedang. Hewan ini hidup di Amerika dan merupakan salah satu kucing besar paling kuat yang pernah ada. Taringnya yang panjang bisa mencapai 30 cm, digunakan untuk menerkam dan membunuh mangsa besar seperti bison dan kuda purba. Meskipun terlihat mengerikan, Smilodon bukanlah pelari cepat seperti singa atau harimau modern. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kekuatan besar dan strategi berburu dalam kelompok untuk menjatuhkan mangsa. Namun, dengan menurunnya populasi hewan buruan di akhir zaman es, Smilodon pun tidak dapat bertahan dan akhirnya punah sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Sloth raksasa makhluk lamban yang menakjubkan. Salah satu megafauna paling unik dari zaman es adalah sloth raksasa, seperti Megatherium, yang bisa mencapai panjang 6 meter dan berat lebih dari 4 ton. Berbeda dengan sloth modern yang tinggal di pohon, sloth raksasa hidup di darat dan lebih mirip beruang besar dalam hal postur tubuh. Makhluk ini memiliki cakar besar yang digunakan untuk menarik dedaunan dan menggali akar tanaman. Karena tubuhnya yang besar, mereka tidak memiliki banyak predator alami, kecuali manusia purba yang mulai berburu mereka sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Kepunahan megafauna akibat iklim atau ulah manusia. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, sebagian besar megafauna di dunia mulai menghilang. Ada dua teori utama yang menjelaskan penyebab kepunahan mereka: perubahan iklim dan perburuan manusia. Di akhir zaman es, suhu bumi mulai menghangat, menyebabkan es mencair dan mengubah ekosistem yang sebelumnya mendukung megafauna. Padang rumput luas berubah menjadi hutan, mengurangi sumber makanan bagi herbivora besar seperti mamut. Pada saat yang sama, manusia purba yang semakin berkembang mulai berburu megafauna dalam jumlah besar. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa manusia menggunakan tombak dan perangkap untuk memburu mamut dan bison purba. Perburuan intensif ini kemungkinan mempercepat kepunahan mereka. Meskipun megafauna punah, jejak mereka masih bisa kita lihat dalam bentuk spesies yang bertahan, seperti gajah yang merupakan kerabat mamut atau kukang yang masih memiliki hubungan dengan sloth raksasa. Kisah megafauna zaman es mengingatkan kita bahwa perubahan lingkungan dan ulah manusia dapat menentukan nasib spesies di bumi, sebagaimana yang terjadi di masa lalu. Setelah dinosaurus punah sekitar 66 juta tahun sebelum Masehi, bumi tidak langsung dikuasai oleh mamalia besar. Sebaliknya, selama jutaan tahun, burung-burung raksasa mengambil alih peran sebagai predator utama di berbagai belahan dunia. Dengan ukuran yang mengesankan dan kekuatan luar biasa, beberapa di antaranya menjadi pemangsa puncak sebelum akhirnya tersingkir oleh mamalia yang terus berkembang. Dua dari burung raksasa paling terkenal dalam sejarah adalah Titanis dan Gastornis. Mereka adalah bukti bahwa burung yang merupakan keturunan langsung dinosaurus masih sempat memegang kendali atas ekosistem daratan sebelum akhirnya tersaingi oleh karnivora mamalia. Gastornis, raksasa tanpa sayap dari Paleosen. Sekitar 60 juta tahun sebelum Masehi, hanya beberapa juta tahun setelah kepunahan dinosaurus, dunia menyaksikan munculnya Gastornis, burung raksasa yang menghuni Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Burung ini bisa mencapai tinggi 2 meter dengan paruh besar yang kuat dan tubuh kekar tanpa kemampuan terbang. Dalam waktu yang lama, para ilmuwan berdebat tentang pola makan Gastornis. Awalnya, mereka dianggap sebagai predator ganas yang menerkam mamalia kecil dan reptil. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa paruh mereka lebih cocok untuk menghancurkan biji dan tumbuhan keras, menjadikannya kemungkinan besar sebagai herbivora atau pemakan segala. Meskipun mungkin bukan pemangsa,
Gastornis tetaplah burung yang menakutkan, karena ukurannya yang besar membuatnya hampir tak memiliki predator alami. Namun, ketika mamalia pemangsa mulai berkembang, peran burung raksasa seperti Gastornis tergeser, dan mereka akhirnya punah sekitar 50 juta tahun sebelum Masehi. Titanis, predator tak bersayap di Amerika. Jika Gastornis mungkin adalah pemakan tumbuhan, maka Titanis adalah kebalikannya. Predator buas yang benar-benar menguasai ekosistemnya. Titanis hidup sekitar 5 juta tahun sebelum Masehi di Amerika Utara, saat dunia telah memasuki zaman Neogen. Dengan tinggi hampir 2,5 meter dan paruh tajam yang kuat, burung ini menjadi ancaman besar bagi mamalia yang hidup di zamannya. Berbeda dengan burung modern, Titanis tidak bisa terbang. Namun, kakinya yang panjang dan kuat membuatnya mampu berlari dengan kecepatan tinggi, memungkinkan mereka mengejar mangsa seperti kuda purba dan mamalia berkuku lainnya. Dengan paruh yang melengkung, mereka bisa merobek daging dengan mudah, sementara cakar di kakinya digunakan untuk menaklukkan mangsa. Keberadaan Titanis di Amerika Utara berakhir sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi, ketika persaingan dengan mamalia predator seperti kucing besar dan serigala purba semakin ketat. Mamalia lebih adaptif dalam berburu dan bertahan hidup, sehingga burung pemangsa raksasa ini akhirnya tersingkir dari ekosistem. Akhir kejayaan burung-burung raksasa. Pada akhirnya, burung raksasa yang pernah menjadi penguasa daratan tidak mampu bersaing dengan mamalia besar yang terus berkembang. Karnivora mamalia memiliki strategi berburu yang lebih efisien, otak yang lebih besar, dan kemampuan beradaptasi yang lebih tinggi. Dengan munculnya predator seperti harimau bertaring pedang dan serigala purba, burung pemangsa raksasa kehilangan tempatnya di puncak rantai makanan. Namun, meskipun burung raksasa pemangsa telah punah, keturunan mereka masih bertahan dalam bentuk burung modern. Elang, Raja Wali, dan burung sekretaris adalah contoh bagaimana burung masih mempertahankan naluri berburu mereka, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Kisah burung-burung raksasa adalah bagian dari sejarah evolusi yang menakjubkan. Sebuah era di mana makhluk bersayap, bukan mamalia atau reptil, sempat menjadi penguasa bumi setelah dinosaurus lenyap. Sebelum manusia muncul dan menjadi predator puncak, bumi telah dihuni oleh berbagai makhluk buas yang menguasai lautan, daratan, dan sungai. Beberapa di antaranya memiliki ukuran dan kekuatan luar biasa, menjadikan mereka penguasa sejati ekosistem masing-masing. Dua predator yang paling mengerikan dari zaman prasejarah adalah Megalodon, hiu raksasa yang meneror lautan, dan Sarcosuchus, buaya kolosal yang mengintai di sungai dan rawa purba. Megalodon, raksasa penguasa lautan. Salah satu predator paling menakutkan yang pernah hidup di bumi adalah Otodus Megalodon, hiu raksasa yang menjelajahi lautan sekitar 23 hingga 3 juta tahun sebelum Masehi. Dengan panjang mencapai 18 meter atau lebih, 3 kali lipat lebih besar dari hiu putih modern, Megalodon adalah salah satu pemangsa terbesar yang pernah ada. Hiu ini memiliki rahang raksasa yang dipenuhi gigi setajam silet dengan panjang lebih dari 20 cm. Dengan kekuatan gigitan yang diperkirakan mencapai lebih dari 100.000 Newton, Megalodon mampu menghancurkan tulang paus dengan sekali gigit. Mangsanya termasuk paus purba, anjing laut raksasa, dan bahkan hiu lainnya. Meski menjadi predator puncak, Megalodon akhirnya punah sekitar 3 juta tahun sebelum Masehi. Salah satu penyebab utama kepunahannya adalah perubahan iklim yang membuat suhu laut mendingin, mengurangi populasi mangsanya. Selain itu, munculnya paus bergigi modern seperti orca purba yang lebih cerdas dan lincah mungkin juga berkontribusi dalam persaingan makanan, mempercepat kepunahan raksasa laut ini. Sarcosuchus, buaya kolosal dari zaman dinosaurus. Sementara lautan dikuasai Megalodon, sungai dan rawa purba dihuni oleh predator lain yang tak kalah menyeramkan. Sarcosuchus imperator, buaya raksasa yang hidup sekitar 120 juta tahun sebelum Masehi di era Kapur.
Dengan panjang hampir 12 meter dan berat 8 ton, Sarcosuchus jauh lebih besar dari buaya modern. Berbeda dengan buaya zaman sekarang yang memangsa hewan kecil atau mamalia di tepi sungai, Sarcosuchus cukup besar untuk memangsa dinosaurus yang lengah saat mendekati air. Dengan rahang yang dipenuhi lebih dari 100 gigi tajam, predator ini dapat menggigit dengan kekuatan luar biasa dan menyeret mangsanya ke dalam air untuk ditenggelamkan. Salah satu ciri khas Sarcosuchus adalah tonjolan di ujung hidungnya, yang diduga berfungsi untuk meningkatkan indera penciuman atau membantu dalam komunikasi antar individu. Meskipun buaya ini adalah predator tangguh, mereka akhirnya punah, kemungkinan akibat perubahan lingkungan dan persaingan dengan spesies buaya lain yang lebih adaptif. Dunia yang pernah dikuasai predator-predator raksasa, Megalodon dan Sarcosuchus, hanyalah dua contoh dari banyaknya predator purba yang pernah menguasai bumi. Ada juga Spinosaurus, dinosaurus semi-akuatik dengan panjang lebih dari 15 meter yang memangsa ikan raksasa, dan Liopleurodon, reptil laut dengan rahang besar yang dapat merobek mangsanya dalam sekali gigitan. Meskipun mereka telah punah, predator-predator ini meninggalkan jejak dalam sejarah bumi, membentuk ekosistem yang nantinya akan dihuni oleh generasi makhluk lain, termasuk manusia. Kepunahan mereka membuka jalan bagi evolusi baru, menunjukkan bahwa bahkan predator terbesar pun tidak bisa bertahan selamanya jika tidak mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, dunia menyaksikan salah satu peristiwa kepunahan terbesar dalam sejarah bumi. Sebagian besar megafauna, mamalia raksasa yang menghuni daratan luas dunia setelah dinosaurus punah, menghilang dalam waktu yang relatif singkat. Mamut berbulu, sloth raksasa, bison purba, dan berbagai spesies besar lainnya punah dalam kurun waktu beberapa ribu tahun, menandai berakhirnya era megafauna. Namun, penyebab kepunahan ini tetap menjadi misteri yang diperdebatkan oleh para ilmuwan hingga saat ini. Apakah ini akibat perubahan iklim yang drastis, ataukah hasil dari perburuan manusia purba yang semakin intensif? Perubahan iklim, pembunuh diam-diam. Salah satu teori utama yang menjelaskan kepunahan megafauna adalah perubahan iklim besar-besaran yang terjadi pada akhir zaman es. Sejak sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, suhu bumi mulai menghangat, memicu berakhirnya zaman es, dan mencairnya lapisan es yang menutupi sebagian besar daratan. Perubahan ini menyebabkan perubahan ekosistem yang signifikan. Bergantinya iklim menyebabkan padang rumput yang luas, habitat utama bagi banyak herbivora besar, menjadi lebih sempit dan berganti menjadi hutan lebat yang lebih sulit diakses oleh mamalia besar. Makanan yang biasa tersedia bagi spesies seperti mamut berbulu dan sloth raksasa semakin berkurang, sementara suhu yang lebih hangat membuat mereka kesulitan untuk bertahan di wilayah yang sebelumnya dipenuhi es. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa banyak megafauna, seperti mamut berbulu, memiliki adaptasi khusus untuk bertahan hidup di iklim dingin, seperti bulu tebal dan lapisan lemak. Namun, ketika suhu meningkat dan wilayah es mulai mencair, adaptasi ini menjadi kurang berguna, dan mereka tak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan. Perburuan oleh manusia, pembunuh yang lebih terorganisir. Selain perubahan iklim, teori lain yang banyak diperdebatkan adalah peran manusia purba dalam kepunahan megafauna. Seiring dengan perkembangan peralatan berburu yang semakin canggih dan keterampilan manusia dalam berburu kelompok, manusia purba menjadi predator yang mampu mengalahkan makhluk besar. Penelitian menunjukkan bahwa manusia purba mulai berburu mamut dan hewan besar lainnya pada zaman ini. Beberapa bukti menunjukkan adanya pembantaian mamut di tempat berburu tertentu, dengan bukti adanya tombak dan alat batu yang digunakan untuk membunuh hewan-hewan tersebut. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa perburuan yang tidak terkendali, terutama oleh kelompok manusia yang semakin berkembang, mempercepat penurunan populasi megafauna. Bahkan, beberapa peneliti menyarankan bahwa manusia purba dengan teknologi berburu yang semakin efisien
mungkin telah menyebabkan ketidakseimbangan dalam ekosistem, memusnahkan mamalia besar yang sebelumnya dominan dalam rantai makanan. Sebagai contoh, Clovis people, kelompok manusia yang dikenal dengan teknologi perburuan mereka, mungkin telah berburu mamut hingga punah. Teori gabungan, perubahan lingkungan dan perburuan. Sebagian besar ilmuwan kini cenderung menggabungkan kedua teori tersebut untuk menjelaskan kepunahan megafauna. Tidak diragukan bahwa perubahan iklim memainkan peran besar dalam mempengaruhi habitat dan sumber daya alam yang tersedia bagi mamalia besar. Namun, perburuan oleh manusia, terutama setelah manusia berkembang menjadi lebih terorganisir dan canggih dalam berburu, kemungkinan mempercepat kepunahan spesies-spesies besar ini. Kombinasi antara perubahan iklim yang drastis dan perburuan manusia mungkin merupakan faktor utama yang mengakibatkan hilangnya megafauna di akhir zaman es. Adaptasi lambat terhadap perubahan iklim dan tekanan berburu oleh manusia membuat banyak spesies ini kesulitan bertahan hidup dalam lingkungan yang semakin berubah. Pelajaran dari kepunahan megafauna. Kepunahan megafauna mengingatkan kita akan keterkaitan antara perubahan iklim dan aktivitas manusia dalam mengubah dunia kita. Seiring dengan ancaman perubahan iklim modern dan dampak aktivitas manusia terhadap alam, kita dapat belajar banyak dari kisah megafauna. Menghargai dan melindungi spesies yang masih ada, serta memahami dampak kita terhadap lingkungan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kita tidak mengulangi sejarah yang sama. Meskipun banyak megafauna punah di akhir zaman es, beberapa spesies yang bisa dianggap sebagai sisa-sisa dari era prasejarah masih bertahan hidup hingga hari ini. Beberapa di antaranya bahkan merupakan keturunan langsung dari mamalia besar yang mendominasi bumi sebelum kepunahan besar-besaran. Di antara mereka, komodo, buaya, dan gajah adalah contoh nyata bagaimana evolusi bisa mempertahankan warisan megafauna. Komodo, kadal raksasa dari zaman dinosaurus. Komodo, Varanus komodoensis, kadal terbesar di dunia, adalah contoh hewan yang bertahan sejak zaman prasejarah. Meskipun tidak sebesar dinosaurus, komodo adalah predator yang kuat dan kemampuan berburu yang luar biasa. Mereka hidup di pulau-pulau kecil di Indonesia, seperti Pulau Komodo, dan meskipun tidak sekuat predator raksasa purba, mereka tetap mempertahankan dominasi di ekosistem mereka. Dengan ukuran tubuh yang dapat mencapai lebih dari 3 meter panjangnya, Komodo mengingatkan kita pada kadal raksasa yang pernah ada di zaman dinosaurus. Buaya, reptil kolosal yang tahan waktu. Buaya adalah contoh lain dari reptil yang telah hidup selama lebih dari 200 juta tahun, sejak zaman dinosaurus. Crocodylus porosus, atau buaya muara, adalah salah satu spesies terbesar yang masih ada, dengan panjang tubuh yang dapat mencapai 7 meter atau lebih. Buaya adalah salah satu predator utama di lingkungan air, dan kemampuan bertahan hidup mereka yang luar biasa membuat mereka tetap ada di bumi, meskipun banyak reptil besar lainnya telah punah. Gajah, keturunan megafauna yang mengagumkan. Gajah modern adalah keturunan dari megafauna raksasa yang pernah menguasai bumi. Meskipun lebih kecil dari mamut berbulu yang pernah ada, gajah masih mempertahankan ukuran besar dan kekuatan luar biasa. Dengan panjang tubuh hingga 7 meter dan berat lebih dari 6 ton, gajah adalah salah satu mamalia terbesar yang masih hidup. Mereka adalah simbol ketahanan spesies besar yang mampu bertahan dari perubahan zaman, meskipun berada di ambang kepunahan akibat perburuan dan kehilangan habitat. Di dunia modern yang penuh dengan penemuan ilmiah dan teknologi canggih, muncul sebuah pertanyaan yang masih menggugah rasa penasaran. Apakah ada makhluk purba yang masih bertahan hidup dan bersembunyi di tempat-tempat terpencil? Beberapa cerita dan teori mengemuka tentang keberadaan makhluk seperti Loch Ness, Mokele Mbembe, dan bahkan Megalodon yang konon masih ada di lautan dalam, meskipun para ilmuwan seringkali meragukan klaim-klaim tersebut. Loch Ness, legenda dari Skotlandia. Salah satu makhluk purba yang paling terkenal adalah Nessie.
si makhluk misterius yang dikabarkan hidup di Danau Loch Ness, Skotlandia. Sejak tahun 1930-an, banyak saksi mengklaim telah melihat sosok besar yang tampak seperti dinosaurus berenang di danau tersebut. Beberapa teori menyebutkan bahwa Nessie bisa jadi adalah sisa dari Plesiosaurus, reptil laut yang hidup bersama dinosaurus pada zaman Mesozoikum. Namun, meskipun banyak bukti foto dan video, tidak ada penemuan ilmiah yang dapat mengkonfirmasi keberadaan Nessie, membuatnya tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Mokelbembe, dinosaurus yang menghuni Afrika. Di Afrika Tengah, terdapat cerita tentang makhluk raksasa yang disebut Mokelbembe, yang konon menyerupai sauropoda, dinosaurus pemakan tumbuhan dengan leher panjang. Beberapa orang yang tinggal di sekitar Sungai Kongo mengklaim telah melihat makhluk ini, dan bahkan ada laporan tentang jejak kaki besar yang ditemukan di daerah tersebut. Meskipun tidak ada bukti kuat, para ilmuwan berpendapat bahwa Mokelbembe bisa saja merupakan spesies purba yang masih hidup, atau mungkin penemuan yang disalahartikan. Megalodon, hiu raksasa yang masih menghantui lautan. Di lautan dalam, legenda tentang Megalodon, hiu raksasa pemangsa paus, tidak pernah benar-benar hilang. Meskipun para ilmuwan yakin bahwa Megalodon punah sekitar 3 juta tahun yang lalu, beberapa teori masih beredar bahwa sisa-sisa spesies ini mungkin masih hidup di kedalaman samudra yang belum terjelajahi. Penemuan tengkorak besar dan klaim tentang gigitan besar pada paus modern memunculkan spekulasi tentang keberadaan Megalodon di kedalaman yang jauh dari jangkauan manusia. Apakah makhluk-makhluk purba ini benar-benar masih ada? Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang meyakinkan, cerita-cerita ini terus memicu imajinasi manusia dan membuktikan betapa dalamnya rasa ingin tahu kita terhadap dunia purba yang penuh misteri. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini di Kitab Mawas Diri. Perjalanan kita mengungkap para penghuni bumi sebelum manusia ini baru saja dimulai. Semoga kisah-kisah yang kita bahas bisa membuka wawasan baru tentang bagaimana kehidupan di bumi ini berkembang seiring berjalannya waktu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya.